Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semua nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena dua nikmat ini, sehat dan sempat ini, banyak orang yang melalaikannya. Ketika nanti sudah datang sakit, sudah datang kesibukan di sana sini, maka barulah kita menyadari betapa pentingnya dua nikmat ini. Salawat beriringi salam, mari sama-sama senantiasa kita perbanyak ucapan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Selamat kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menurut sebahagian mufassirin, ahli tafsir dan ahli hikmah, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umat-umat Islam, umat Nabi Muhammad, agar memperhatikan dua masjid yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang terletak di kota Makkah, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita umat Islam sangat dianjurkan sekali untuk mengunjungi 3 masjid yang ada di dunia ini. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Yang kedua Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Masjid An-Nabawi yang terletak di kota Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang terletak di kota Palestina. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang fadilah, keutamaan apabila ada seorang muslim, orang-orang yang beriman, sholat di 3 masjid ini, maka keutamaannya itu berbeda-beda kalau kita sholat di luar 3 yang masjid ini. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, baginda Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya adalah bahwa kita akan mendapatkan
kita sholat di luar Masjidil Haram. Apabila kita sholat di Masjid An-Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah, maka keutamaannya adalah kita akan mendapatkan pahala 100.000 pahala ketika kita sholat di luar Masjid An-Nabawi. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala 500 pahala ketika kita sholat di Masjidil Aqsa di kota Palestina. Ini artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa salah satu di antara 3 masjid umat Islam ada disebutkan di dalam Al-Quran secara spesifik adalah Masjidil Aqsa. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia ini. Siapapun kita, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, Rasulullah adalah Nabi kita, maka hari ini kita harus punya perhatian lebih kepada Masjidil Aqsa atau kota Palestina. Betapa hari ini hati kita sangat terluka ketika kita melihat dan mendengar nun jauh di sana masjid kebanggaan umat Islam sedang diteror, sedang dijajah oleh mereka kaum Zionis Israel laknatullahi alaihim ajma'in. Yang lebih menyedihkan kita, mereka selalu mengganggu umat Islam dan Masjidil Aqsa ketika berada pada bulan suci Ramadan. Pada tahun ini mereka menyerang Masjidil Aqsa dan umat Islam yang sedang beribadah. Pada malam 25 ketika itu umat muslim, kaum muslimin yang ada di kota Gaza, Palestina, yang sedang beribadah mencari malam Lailatul Qadar di Masjidil Aqsa, orang-orang kaum Yahudi Zionis Israel laknatullahi alaihim ajma'in, mereka dengan brutal masuk ke dalam Masjidil Aqsa, mengangkatkan senjata, menembakkan peluru-pelurunya kepada umat Islam. Ini tentu menyakitkan hati kita umat Islam. Kenapa kita mesti peduli kepada Palestina? Jawabannya gampang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Palestina itu adalah saudara kita, umat-umat beriman, orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan ini di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara, saudara seagama, saudara seakidah. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti mereka adalah saudara seakidah kita, saudara seagama kita, dan wajib bagi kita untuk peduli kepada sesama saudara seagama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak bisa bicara sejarah. Mungkin sejarah bisa saja dipelintir dan dibelok-belokkan oleh ahli-ahli sejarah, terutama mereka orang-orang orientalis barat yang menyelewengkan sejarah bagaimana Masjid Aqsa itu sesungguhnya. Tapi kita hanya berpatokan kepada Al-Quran. Al-Quran jauh-jauh hari sudah menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah masjid dan tanahnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasulullah. Jadi apa sumbangsih kita sebagai rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang? Satu jawabannya adalah kita umat Islam sekarang ini yang jauh berada di kota Palestina dan kota-kota di seluruh penjuru dunia. Satu jawaban kita adalah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman di kota Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa bentuk jihad kita pada hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina? Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim, surat As-Saff ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabil alim. Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bagaimana cara berjihad umat Islam. Yang pertama adalah jihad bi amwalikum, dengan harta-harta kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita umat Islam yang ada di Deli Tua, yang di dalam masjid yang sejarah, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, tak sanggup badan kita, tak sanggup tubuh kita melangkahkan kaki kita ke Palestina. Hari ini keluarkan harta kita. Mari sama-sama kita berdonasi, berinfak dan bersedekah. Keluarkan harta kita, harta yang terbaik, untuk membantu umat Islam yang ada di Palestina. Alhamdulillah. Tadi pagi kita mendengar berita bahwa alhamdulillah orang-orang Zionis Israel, tentara-tentara Israel sudah menghentikan agresi serangan mereka ke kota Palestina, kota Gaza. Ini berkat apa? Berkat usaha kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia yang tidak pernah bosan-bosan dan berhentinya mengangkatkan tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang, kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih hebatnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Palestina sana tak pernah berhenti berjuang mereka melawan Zionis Israel. Kita bisa lihat mereka dengan hanya mengandalkan badan, dengan hanya mengandalkan sebuah batu yang ada di tangan mereka, mereka mempertahankan hak mereka untuk menduduki tanah kelahiran mereka dan melindungi Masjidil Aqsa sebagai lambang daripada masjid umat Islam pada hari ini. Mereka tak pernah berhenti untuk melawan kezaliman-kezaliman itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak bertempur dan berperang melawan kaum Zionis Israel laknatullahi alaihim ajma'in. Maka hari ini ulurkan tangan, ringankan tangan, rogoh kantong kita, keluarkan isi dompet kita yang terbaik. Agar apa? Setelah peristiwa ini, bangunan-bangunan, rumah-rumah, tempat-tempat umum yang dirusak oleh akibat serangan-serangan tentara-tentara Israel itu agar bisa dipulihkan kembali. Inilah salah satu bentuk jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan sebahagian harta yang kita punya pada hari ini. Kemudian yang kedua, bentuk jihad kita adalah bi'anfusikum, dengan diri kita, dengan nyawa kita sekalipun. Hari ini kita yang tinggal di Indonesia, badan kita tidak sampai ke sana, ada bentuk jihad dalam bentuk diri kita. Hari ini umat Islam yang punya handphone, gunakan handphone kita itu untuk jihad fisabilillah bi'anfusikum, untuk diri kita. Hari ini media-media, berita-berita tak seimbang memberitakan tentang kekejian Israel itu. Hari ini harus kita bisa menggunakan alat komunikasi handphone kita untuk senantiasa bisa menentang, membantah berita-berita yang tak benar dan yang tak lurus, yang senantiasa menyudutkan umat Islam yang ada di Palestina. Lawan itu sebagai bentuk rasa jihad kita, sebagai empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak berita-berita, banyak berita-berita di sana sini yang dihembuskan oleh media-media yang tak pro kepada Islam. Maka ini tugas dan kewajiban kita selaku umat Islam untuk meluruskannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih menyakitkan kita hari ini, Islamnya, agamanya, tak menyumbang dia dengan hartanya, tak ikut tangannya untuk mengetikkan sesuatu di handphonenya. Akan tetapi lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan kita yang ada di Indonesia. Khatib menegaskan bahwa kalau ada orang yang mengeluarkan statement seperti ini, maka ini diragukan keimanannya. Rasulullah SAW sudah menyebutkan unsur akhaka waliman au mazluman. Tolong kalianlah, tolong kamulah saudaramu yang dalam keadaan terzalimi dan sedang menzalimi. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang-orang sekuler yang sengaja dihembuskan agar kita umat Islam tidak turut andil untuk memperjuangkan kehormatan negeri Palestina dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah bergerak, maka mereka akan ketakutan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengatakan bahwa Palestina adalah bukan urusan kita, yang pertama imannya dipertanyakan, yang kedua dia memang gak ngerti agama, yang ketiga bisa jadi dia orang munafik, dan yang keempat bisa saja orang ini sudah keluar dari agama kita, agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini khatib menghimbau dan mengajak kepada kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitlah kita, pedulilah kita dengan sesama saudara kita, khususnya yang sedang melanda orang-orang beriman, orang-orang Islam yang ada di Palestina sana. Jangan pernah kita terhasut, jangan pernah kita terbawa oleh media-media berita-berita yang menyesatkan bahwa Palestina bukan urusan umat Islam yang ada di Indonesia. Inilah yang harus kita perjuangkan. Jihad bi amwalikum wa anfusikum bukan berarti kita turun ke medan laga, tapi ada bentuk jihad yang lain. Kita menyumbangkan harta kita dan kita ikut untuk meluruskan berita-berita yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita, terutama anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita. Ramadan telah mengajarkan kepada kita selama sebulan penuh kita ditempa untuk senantiasa peduli dengan sesama. Maka dengan momentum bulan Syawal ini kita juga harus peduli kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lagi terbesit di hati kita dan di diri kita bahwa umat Islam Indonesia ini saja yang harus kita urusi, tanpa kita mementingkan kepentingan umat muslim yang ada di luar Indonesia. Kalau kita bicara sedikit tentang sejarah Palestina, Palestina adalah merupakan salah satu pelopor dan penunjuk dan yang menyetujui serta mengikrarkan bahwa negara Republik Indonesia ini telah ada dan merdeka. Kita masih ingat dalam sejarah ada seorang mufti ulama besar Mesir yang bernama Muhammad Al-Hadi Al-Husaini. Beliau ketika itu sedang berada di Jerman dan melakukan siaran telekonferensi melalui radio di Jerman dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika itu setahun sebelum Indonesia merdeka, bahwa mufti besar Palestina ini sudah memproklamirkan dan mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan itu saja, ada seorang saudagar kaya dari Palestina bernama Muhammad Ali salah seorang saudagar Palestina yang cukup kaya ketika itu, Muhammad Ali Tahir namanya. Ketika ada delegasi umat Islam Indonesia berkunjung ke sana, tidak tanggung-tanggung, seluruh tabungannya yang ada di Bank Arab ketika itu dia habiskan untuk perjuangan umat Islam pada hari ini. Maka hari ini tak ada alasan kita bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, wallahu fi aunil abdi
maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulatal muslimin khususan fi Palestin wa ansuril islam wal muslimin khususan ikhwanina al-muslimin al-mujahidina mazluman fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli hal. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi quwwatika wa qudratika ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.